Bagi anak-anak, sejahtera buat kalian semua. Ketemu lagi dengan Ibu pada hari Selasa 9 Februari 2021. Masuk di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Pembelajarannya di subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, dan subtema 2, pembelajaran 1. Cakupan materinya adalah ada pelajaran IPS, IPA, dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran IPS, siswa mampu menjelaskan kisah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Inggris dan awal pergerakan nasional. Dan untuk pelajaran IPA, siswa mampu memahami pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Siswa mampu memahami dan menjelaskan bangun ruang kubus dan balok. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagi anak-anak ibu yang beragama Katolik, bisa menggunakan doa. Doa selesai. Oke, kita masuk ke pelajaran IPS. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kedatangan bangsa Barat. Ya. Salah satu tujuan bangsa Barat atau yang terutama pada awal-awal datang itu adalah bangsa Portugis, itu tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Nah, kalian tahu bangsa Eropa, bangsa Barat itu mereka ada musim dingin, mereka membutuhkan bahan-bahan yang menghangatkan tubuh. Bahan-bahannya itu adalah salah satunya adalah rempah-rempah. Nah, akhirnya bangsa Portugis pergi berkelana, ya. Kemudian sampailah mereka ke Indonesia. Awalnya mereka datang ke Aceh, ya. Nah, awal mereka datang, ya, itu sebenarnya hanya untuk berdagang saja dan menyebarkan agama, ya, menyebarkan agama. Melihat Indonesia, utamanya di sini adalah rakyat Aceh. Di Aceh, daerah Aceh itu sangat makmur, rempah-rempahnya juga banyak. Mereka kemudian ingin memonopoli atau ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Untuk itulah maka bangsa Indonesia waktu itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, ya, nah, ya. Jadi zaman dahulu masih dalam bentuk kerajaan. Tiap daerah itu ada kerajaan tersendiri, Nah, setiap kerajaan kemudian mereka memberontak, mereka tidak suka kalau bangsa Inggris datang untuk menjajah mereka. Hanya terjadilah pertempuran-pertempuran. Nah, di sini Ibu hanya akan terangkan beberapa daerah atau beberapa kerajaan-kerajaan yang berperang melawan Portugis. Kita mulai dari perlawanan rakyat Aceh. Nah, di sini perlawanan rakyat Aceh ini terjadi saat Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Saat itu rakyat Aceh masih menggunakan senjata tradisional, ya. Nah, sini kemudian terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan terus. Puncaknya pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda inilah rakyat benar-benar berperang untuk mengusir Portugis dari Indonesia.
Bahkan Sultan Iskandar Muda melengkapi persenjataan, melengkapi kapal-kapalnya dengan prajurit dan persenjataan. Dan perhatikan ada meriamnya segala ya. Kemudian memperhatikan di sini rakyat Aceh, mereka masih menggunakan senjata tradisional rakyat Aceh itu adalah rencong. Mereka berjuang dengan gagah berani melawan Portugis pada waktu itu yang menggunakan senjata. Nah, untuk itulah Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan Demak, kemudian dengan meminta juga bantuan persenjataan dari negara lain, yaitu dari Turki, Inggris, dan dari darat untuk mendapatkan senjata-senjata seperti senjata panjang, kemudian ada meriam, ya, diambillah dari negara-negara lain. Sebegitu inginnya rakyat Aceh untuk bisa mengusir penjajah. Nah, dalam perang ini antara rakyat Aceh dengan Portugis ini pada saat itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena pada saat itu Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Nah, berakhirnya perangan tersebut Belanda yang menguasai pelabuhan. Ini masih peristiwa tradisionalnya, kalah. Portugis juga pergi dari Indonesia, dari Aceh, mereka kalah oleh Belanda. Ini adalah contoh perlawanan rakyat Aceh. Ada lagi perlawanan rakyat dari sekarang daerah Jawa, yaitu dari Demak, adanya di Jawa Tengah. Nah, perlawanan rakyat Demak dipimpin oleh Pati Unus. Pati Unus, mereka menyerang Malaka. Kalian perhatikan di sini ada gambarnya saat penyerbuan. Pati Unus melawan Portugis, ya, melalui pelabuhannya di laut, ya. Nah, Pati Unus sering juga disebut dengan nama lainnya adalah Pangeran Sabranglor. Mengapa disebut Pangeran Sabranglor? Karena keberaniannya dari Pati Unus itu dalam melawan Portugis. Seberang, ya, artinya dari Sabranglor itu artinya dari daerah Jawa. Kalau itu di daerah Jawa. Nah, disebut dengan Pangeran Sabranglor. Nah, dalam peperangan ini terjadi pada tahun 1511. Pati Unus atau ya Pangeran Sabranglor ini mengirim pasukan dari Jawa, dari Makassar, dan dari Lampung. Mereka bekerja sama dengan Aceh seperti tadi yang ada Aceh ini. Mereka bekerja sama dengan Aceh menyerang Portugis. Nah, tetapi usaha Pati Unus ini mengalami kegagalan. Mengapa? Karena persenjataan rakyat Demak, persenjataan dari prajurit Pati Unus ini masih sangat sedikit, ya. Hanya mereka kalah, tetapi perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1527, ganti dari Pati Unus, yaitu namanya Fatahillah, kembali menyerang Portugis. Caranya saat menyerang Portugis, Fatahillah menghadang Portugis dengan cara menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon terlebih dahulu, supaya Portugis tidak bisa masuk ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kuasailah kerajaan-kerajaan. Ini taktik dari Fatahillah. Saat Portugis datang ke Banten, ke Sunda Kelapa, akhirnya terjadi pertempuran. Mereka bertempur mati-matian sampai akhirnya Fatahillah bisa menghancurkan armada Portugis, ya, di Sunda Kelapa. Nah,
Sunda Kelapa itulah yang kemudian diganti oleh Fathahilah menjadi Jayakarta. Sekarang kemudian berubah menjadi Jakarta. Itu cikal bakal dari kota Jakarta. Apa arti dari Jayakarta itu sendiri? Arti dari Jayakarta yang disampaikan oleh Fathahilah ya, dari Sunda Kelapa Jayakarta itu adalah artinya kemenangan. Jadi kemenangan pasukan Fathahilah dalam menghadapi Portugis. Nah, Sunda Kelapa nama Jayakarta. Jadi kemudian dari Jakarta itu berubah namanya lagi menjadi Jakarta. Setelah cikal bakal kota Jakarta. Ini yang ada di daerah Jawa Tengah, daerah Jawa, tempuran daerah Jawa. Tempuran daerah Jawa itu sebenarnya juga banyak. Nah, ini hanya salah satu contohnya saja ya. Ini salah satu ada di Ponorogo. Oke, kita lanjut ke daerah lain, yaitu daerah Maluku. Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mereka sangat senang ke Maluku karena rempah-rempahnya bagus-bagus. Nah, pada awalnya raja dari kerajaan dari Maluku yaitu Raja Tidore dan Raja Ternate mereka menerima bangsa Portugis pedagang-pedagang ramah-tamah karena mereka mengharapkan Portugis bisa membeli barang-barang dagang mereka dengan harga yang tinggi. Tapi ternyata Portugis kemudian serakah. Dia ingin menguasai hasil bumi yang ada di Maluku tersebut. Portugis memaksa rakyat Maluku jual hasil kebun hanya kepada Portugis saja. Nah, dimonopoli, dikuasai semua hasil bumi rakyat Maluku. Akibatnya rakyat Maluku kemudian menjadi marah. Ya. Mereka kemudian berbalik membenci Portugis dan jadilah pertempuran. Mereka melakukan perlawanan-perlawanan. Perlawanan ini dilakukan oleh Sultan Hairun pada tahun 1534 sampai 1570. Sultan Hairun sama rakyatnya kemudian mereka melawan bangsa Portugis dan berusaha mengusir bangsa Portugis dari daerah Maluku, Tidore dan Ternate itu. Tapi usahanya mengalami kegagalan karena diperdaya ibu oleh serdadu dari Portugis, bahkan sampai Sultan Hairun gugur ya, meninggal. Nah, diperdaya oleh Portugis. Tapi bangsa Maluku atau rakyat Maluku tidak mau menyerah. Perlawanan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1500. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah bersama rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis. Nah, jadi pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis keluar dari daerah Maluku. Ya, mereka berhasil mengusir jajah yang ingin menguasai daerah. Ini adalah contoh-contoh dari perlawanan kedaerahan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah ya. Bukan hanya dari Aceh, bukan hanya dari Maluku, bukan hanya dari Demak. Ya. Hampir semua rata. Dari Banten, ya, dari Cirebon, Jakarta. Semua melawan. Nah, tetapi perlawanan-perlawanan mereka
masih menggunakan senjata tradisional ya, menggunakan yang tidak seimbang dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah yaitu Portugis. Untuk itulah terjadilah kemudian berubahlah taktik. Mengapa mereka selalu kalah? Mereka kemudian berpikir, mengapa selalu kalah? Oh, ternyata faktor-faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia selalu kalah dalam melawan penjajah, melawan Portugis, itu terdiri dari pertama, adanya perjuangan bersifat kedaerahan. Artinya apa? Artinya rakyat yang berjuang itu mereka hanya berjuang untuk daerah mereka sendiri. Ya. Berjuang untuk misalnya untuk rakyat Maluku, mereka berjuang untuk daerah Maluku saja. Kita tidak memikirkan kerajaan lain atau daerah lain. Yang penting daerahnya aman dari itu yang pertama. Yang kedua, hanya bergantung pada pimpinan. Jadi mereka menunggu perintah dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak memberi perintah, ya mereka diam saja. Apalagi kalau sampai pemimpinnya terbunuh, ya mereka kemudian takluk. Kemudian perlawanannya belum terorganisasi. Artinya bagaimana belum terorganisasi? Jadi asal mereka menyerang saja, menyerang, tidak ada taktik. Dan taktiknya hanya sebentar, kemudian mereka kalah lagi. Kemudian ini tadi Ibu sampaikan, persenjataannya masih senjata tradisional. Menggunakan apa senjata tradisional? Ada menggunakan rencong, ada menggunakan keris, ada menggunakan bambu runcing, ada lagi menggunakan peralatan-peralatan yang mereka punya yang tidak seimbang dengan senjata modern. Ya, dan ini yang seringkali terjadi adanya politik adu domba atau politik IDFI. Artinya bagaimana politik adu domba? Begini nak. Jadi rakyat daerah A atau misalnya daerah Tidore misalnya di daerah Maluku saja ya. Kerajaan Tidore kemudian berkelahi dengan kerajaan Ternate. Mereka karena adanya apa? Karena adanya adu domba. Jadi diadu mereka, difitnah. Tanya si A dibilang menjelek-jelekan si B. Padahal si B tidak menjelek-jelekan. Itu yang disebut dengan politik adu domba. Maka terjadilah pertempuran-pertempuran yang seharusnya mereka bersatu untuk mengusir penjajah Portugis. Untuk itulah pada awal abad ke-20 strategi pertempuran itu dirubah. Perubahan ini disebut dengan berkembang dengan adanya organisasi yang ada. Ibu tunjukkan foto-foto organisasi pada awal masa pergerakan. Foto-foto pada zaman awal-awal pergerakan nasional. Nah, pada awal masa perjuangan baru ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Organisasinya banyak yang tumbuh. Dimulai dari organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini bergerak pada tahun sekitar 1908 sampai 1920. Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang muncul di Indonesia. Dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Dilatar belakangi oleh ide dana pelajar. Mereka pada waktu itu ya ini banyak bangsawan-bangsawan yang kemudian mereka belajar ke luar negeri, dan mereka kembali lagi ke Indonesia dan berusaha untuk memerdekakan Indonesia dengan cara organisasi. Ini adalah para bangsawan di sini, atau para bangsawan atau para pemuda yang sudah bersekolah yang tinggi ya. Di zaman dahulu tidak semua orang itu bisa bersekolah. Hanya orang-orang tertentu, hanya bangsawan saja atau orang-orang kaya saja yang bisa sekolah. Nah,
dahulu. Makanya untuk itulah gunanya kita belajar itu supaya apa? Supaya kita pandai, supaya kita tidak dijajah lagi. Awalnya organisasi Budi Utomo ini dikemukakan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo. Untuk mengenangnya, maka setiap tanggal 20 Mei setiap tanggal 20 Mei kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana bangsa Indonesia itu bangkit melawan penjajah tanpa harus menggunakan senjata lagi. Ya, mereka menggunakan otaknya, menggunakan kepandaiannya dalam berbicara, ya, dalam berargumentasi. Nah, selain Budi Utomo, ada juga organisasi yang lain pada tahun sekitar 1908 sampai 1909 ya, banyak sekali organisasi-organisasi. Ini ada Tarekat Islam, kemudian ada juga Muhammadiyah, ada juga Trikoro Dharma. Nah, ini nanti kita akan bisa bahas lagi nanti saat pelajaran IPS yang ada materi akan atau organisasi di Indonesia. Ini Ibu hanya menjelaskan secara singkat saja. Awal masa pergerakan nasional diawali dari organisasi. Kemudian berkembang banyak kemudian organisasi-organisasi lain, contohnya adalah Sarekat Islam, kemudian Trikoro Dharma, dan Indise Partai. Ya. Pada tahun 1908 sampai 1000. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1930 terjadi terjadi pergeseran dalam melawan penjajah Belanda. Saat melawan Belanda pada masa tahun 1908 sampai 1920 itu kan baru awal-awalnya, mereka masih mereka mengenal lebih jauh mengenai penjajah-penjajah yang ada pada waktu itu. Mereka masih berbicara secara halus. Tetapi pada tahun 1920 sampai 1930 organisasi ini bersifat menentang keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang menentang adanya pemerintahan Belanda atau Indise Partai ini, ya, ini kemudian banyak sekali organisasi-organisasinya, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia ini contoh. Kemudian ada juga, ini Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang sudah tidak ada ya, karena Partai Komunis Indonesia. Tapi dulu Partai Komunis Indonesia itu menentang keras adanya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kita sangat tentang dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Saat itulah kemudian bangsa atau penjajah Belanda yang ada di Indonesia, kemudian mereka bersikap represif, artinya bersikap keras. Ya, bangsa Indonesia berpikir lagi, kalau sama-sama keras, pasti nanti organisasi yang ada di Indonesia akan dihapuskan. Hanya pada tahun 1930 sampai 1942, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia bersifat lunak atau mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya organisasi tidak dibubarkan. Nah,
Ini ada contoh organisasi-organisasi yang kemudian mau bekerja sama dengan Hindia Belanda dalam arti bukan mau mengikuti perintah Hindia Belanda ya, tapi hanya supaya organisasi tidak dihapuskan. Contoh-contoh organisasi yang terbentuk pada tahun 1930 sampai 1902 adalah Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Kemudian ada lagi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, kemudian ada juga Gabungan Politik Indonesia. Ada juga organisasi-organisasi yang bersifat kepemudaan, keagamaan, dan kedaerahan. Contohnya Young Islamic Bond, kemudian Nahdlatul Ulama NU sampai sekarang masih ada juga. Kemudian Persatuan Umat Islam atau Persis. Kemudian Muda Kristen Jawi, ya itu adalah organisasi-organisasi kepemudaan yang ada pada masa 1930 sampai 1000. Mereka berkembang pesat dan mereka bersatu untuk nantinya ingin memerdekakan Indonesia. Ini untuk awal-awal penjelasan Ibu mengenai awal masa pergerakan nasional, mulai dari adanya. Oke, untuk pelajaran IPS dan sampai di sini masih dalam masa pergerakan. Mudah-mudahan dipahami ya nak ya, ini foto-fotonya jadi zaman dahulu ya. Kita adalah bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya pada masa. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu pelajaran apa? Kalor dapat mengubah suhu benda. Suhu udara dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Kalau mataharinya sangat terik, ya, nah juga suhu udaranya juga akan terasa panas, ya kan? Kalau seperti sekarang ini mendung, hujan, bagaimana suhu udaranya? Akan terasa dingin. Nah, karena adanya perpindahan kalor secara radiasi oleh sinar matahari. Sinar matahari tidak bisa menyinari bumi secara maksimal. Nah, perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, kita bisa mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda itu besar, akan menjadi besar. Demikian juga baliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandung juga akan terasa lebih kecil. Nah, contohnya ini bisa kita lihat saat kita berjemur di sinar matahari. Jadi pertama kita kedinginan, lama-lama badan kita akan terasa hangat. Ini badan kita ini ya, suhu itu yang akan menaikkan. Nah, kalor yang dimiliki suatu benda bisa berubah. Hal ini disebabkan karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh misalnya ya, air yang dingin, kita letakkan di bawah sinar matahari, lama-lama akan terasa hangat. Kenapa? Ini ada perubahan suhu dari dingin ke panas, ke tinggi. Juga bisa sebaliknya, panas kemudian kita taruh di dingin, lama-lama. Kalor yang diterima oleh suatu benda dapat berasal dari matahari, api atau benda lain. Kalau kita masak ini kan, ya kalau saat masak kan pertama kalau kita air itu pertama dingin, lama-lama kita masak akan menjadi panas juga kan. Nah, ini adalah contoh dari kalor dapat mengubah suhu. Ini bisa kita alami sehari.
Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran matematika. Pelajaran matematika ini kita belajar mengenai bangun ruang dan bangun ruang dan Nah, bangun ruang merupakan jenis bangun yang memiliki ruang serta sisi yang membatasi. Contoh bangun ruang itu apa? Ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya sama panjang. Mana dalam setiap kubus ada titik sudutnya, ada rusuk kubus dan ada sisi. Kita lihat sekarang. Mana yang dimaksud dengan titik sudut? Ini yang dimaksud dengan titik. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah titik-titiknya. Ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya, 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 ini disebut dengan titik sudut. Nah, selain titik sudut, kubus juga memiliki rusuk kubus. Mana rusuknya? Ini yang maksud dengan rusuk. AB, kemudian BC, kemudian AD, kemudian ada AE ya, ini AE, kemudian BF, kemudian ada CG, ke atas ini. Kemudian ada DH. Nah, ini DH. Lagi ada EF. EF. Nah, ini rusuknya ya, EF. Kemudian ada FG. Ada GH. Ada EH. Ini disebut dengan rusuk kubus. Nah, selain rusuk kubus ada juga sisinya. Ini sisinya. Sisi, ini sisi ya. Sisi kubus di sini A, B, C, D. Sisi. Kemudian ada E, F, G, H. E, F, G, H. Nih, yang lain. Kemudian ada lagi A, B, E, F. A, B, ya ini tadi rusuknya ya. A, B, E, F. Nih, A, B, E, F. B, E, F atau A, F, E ya. F. Kemudian ada C, D, H, G. C, D, H, G. Kemudian ada lagi B, C, G, F. B, C, G, F. B, C, G, F. Dan A, D, A, D, kemudian H, E. Dan yang berikut A, D, H, E. Berikutnya. Nah, dari ciri-ciri ini maka kita bisa mengetahui sifat-sifat kubus. Sifat kubus apa? Yang pertama, memiliki 6 sisi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama. Persis ini bentuknya sama ya. 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Ini bentuknya sama semua. Sisi pertama, ini sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama. Rusuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
rusuk yang sama, serta memiliki 8 sudut yang besarnya sama. Sudutnya 90 derajat semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah sifat-sifat dari kubus. Ini memiliki 6 sisi ya, dengan bentuk dan ukuran yang sama, kemudian memiliki 12 rusuk yang sama, serta memiliki 8 sudut yang besarnya sama, yaitu 90 derajat. Ini adalah sifat-sifat dari kubus. Oke, kita lanjut ke bangun ruang berikutnya, yaitu balok. Sifat-sifat dari balok adalah memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang nih, kan? 1, 2, 3, 4 panjang. Kemudian memiliki 2 sisi yang sama, ini sisi. Kemudian memiliki 4 rusuk yang sama. Nah, sama seperti dengan kubus tadi, balok juga memiliki titik sudut, memiliki rusuk, dan memiliki sisi kubus. Nah, titik sudutnya ada A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Ini titik sudutnya. Ada berapa nih? Berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sudut ya. Kemudian rusuk baloknya. Ya, nah ini perhatikan. Nah, ada AB, kemudian BC, kemudian AD, ya, ini rusuk B, kemudian AE, ada lagi BF, CG, kemudian DH, ya. Kemudian EF, ini yang memanjang ke sini, EF. Kemudian ada FG, kemudian GH, lagi memanjang. Kemudian yang terakhir adalah EH. Sisi kubusnya, berarti ada ini ABCD, ini sisi kubus pertama. ABCD, kemudian EFGH, EFGH, ini dua. Kemudian ada ABEF, ABEF atau ABFE ya sama nih, BEF nih. Yang ketiga. Kemudian ada CDGH, D, D, kemudian GH. Nah, ya. Di berikutnya sisi yang keempat, kemudian sisi yang kelima BCFG, BCFG, dan yang terakhir sisi yang terakhir adalah ADEH. Artinya balok ini memiliki 6 sisi kubus ya, tapi memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Jadi 4 sisi persegi panjang ini 1, 2, 3, dan 4. Sampingan dan bawah. Itu sisi persegi. Kemudian memiliki 2 sisi yang sama, yaitu sini EHAD dengan BC FG. Ini sisi yang sama. Kemudian memiliki 4 rusuk yang sama. Ini adalah sifat-sifat dari balok. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pelajaran IPS
IPA dan matematika. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bisa dimengerti oleh kalian. Jadi untuk hari ini Ibu hanya menjelaskan saja ya. Kita tidak ada PS. Kita tidak ada PS. Hari Selasa ini kita tidak ada PS. Penjelasan dan ada nanti ini ada tadi sedikit catatan. Demikian video pembelajaran Ibu hari Selasa 9 Februari 2021. Semoga kalian memahami dan salam sehat selalu. Sekian dan terima